Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Nuralika dengan NIM 201210192 kelas B ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ibu Mukniyatul Ilmah selaku dosen pembimbing mata kuliah fikih keluarga dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya sedikit menjelaskan tentang apa hukum pernikahan beda agama. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pernikahan beda agama. Apa sih pernikahan beda agama itu? Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing masih mempertahankan agama yang dianutnya. Di Indonesia sering terjadi pernikahan perbedaan agama, dan perbedaan agama itu tidak hanya dilarang oleh agama, akan tetapi juga dilarang oleh undang-undang. Namun dengan demikian tidak sedikit umat Islam Indonesia dengan berbagai alasan melakukan perkawinan dengan orang yang tidak seagama dengan mereka. Karena negara tidak memfasilitasi perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang, maka ada di antara mereka yang pergi ke luar negeri untuk melakukan perkawinan dan memanfaatkan jasa lembaga tertentu di Indonesia yang memang memfasilitasi perkawinan beda agama. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya wanita yang budak mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun dia hanya menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Jadi dalam ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang seseorang mukmin menikahi laki-laki atau perempuan yang musyrik. Dalam Islam juga dijelaskan bahwasanya seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki selain Islam. Begitu sebaliknya dengan laki-laki tidak menikah selain ahlul kitab. Akan tetapi sebagian para ulama juga mengatakan bahwasanya menikah beda agama itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Menurut Ustadz Adi Hidayat juga pernah mengatakan bahwa seseorang yang menikah dalam keadaan muslim kemudian menikahi hal yang dilarang dalam Al-Quran, maka hukumnya maksiat. Hai para bapak, hai para wali, jangan menikahkan anak gadismu berbeda agama, karena mereka melakukan perbuatan zina. Yang sudah menikah karena tidak tahu hukum, maka secara otomatis kalau beda agama berlaku hukum fasakh, artinya dipisah. Selain itu, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang menikah beda agama sejak tahun 2005. MUI menetapkan bahwa yang pertama yaitu perkawinan beda agama hukumnya haram atau tidak sah. Yang kedua adalah perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab menurut kaul muktamad hukumnya adalah haram dan tidak sah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 29-30 dijelaskan bahwa di antara kelompok ahlul kitab adalah yaitu penganut Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi mempercayai bahwa Uzair adalah anak Allah. Demikian juga dengan orang-orang Nasrani mempercayai bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah juga. Menurut Menteri Agama Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2019, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Islam memperbolehkan seorang muslim laki-laki menikahi perempuan yang beragama
Nasrani atau Yahudi. Di luar agama itu diharamkan karena sebagian para ulama berpandangan bahwa agama Yahudi dan Nasrani juga menganut keyakinan akan keesaan Tuhan. Namun sebagian para ulama berpendapat bahwa sebaiknya perbedaan agama ini bisa diminimalisasi. Agama dalam pernikahan merupakan suatu yang sangat penting karena agama menyangkut keyakinan dan keimanan. Jika terdapat perbedaan agama, dikhawatirkan akan mengganggu komitmen dalam pernikahan yang seharusnya dijaga dan dirawat bersama. Selain itu, dalam Islam, hubungan suami istri juga memerlukan sikap saling menghargai, menghormati, dan menebar kasih sayang, supaya juga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di sini juga ditegaskan bahwa dalam memilih jodoh yang untuk dinikahi, pertimbangan pertama bukan pada kecantikan, status sosial, harta kekayaan, dan seumpamanya, tetapi adalah iman yang paling penting dalam pernikahan. Karena dengan iman seseorang akan mencapai kesempurnaan agama dan dunia sekaligus. Sedangkan dengan status sosial, kecantikan, ataupun harta, itu hanya akan memperoleh kesempurnaan dunia saja. Dalam kebahagiaan rumah tangga itu tidak bisa dicapai hanya dengan kesempurnaan dunia semata. Karena itu dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu dinikahi cuma dalam 4 hal saja. Yang pertama yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan yang paling penting karena agamanya. Maka dari itu didahulukan agama karena agamanya, maka Anda akan bahagia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penjelasan di atas, perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan satu jalur agama. Artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama itu berarti tidak sah dan melanggar undang-undang. Sekian penjelasan dari saya tentang hukum pernikahan beda agama. Bila ada lebihnya kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.